friends, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope all of you are fine. Welcome to Science Lesson with me, Miss Novi. Before we start our lesson, I want you to hear this sound. Enjoy those sounds? Well, then let's talk about sound today. Yuk kita bahas materi tentang bunyi untuk materi IPA hari ini. So friend, what is sound? Sound is a form of energy. Sound itu salah satu bentuk dari energi. It is produced when an object is vibrating. Ini dihasilkan ketika suatu benda atau objek itu bergetar. The vibrating object causes the air particles around it to vibrate. Jadi ketika objek yang bergetar itu bergetar gitu ya, itu udara di sekitar itu kan ada partikelnya, ada molekulnya, nah itu ikut bergetar. Contohnya nih friends, when you pour your sand or salt on the table, ketika kalian menuangkan atau meletakkan ada pasir atau garam di atas meja, and then you hit the table, habis itu kalian pukul-pukul di tablenya, the sand or salt will jump. Jadi pasir atau garamnya itu akan lompat-lompat because of, karena adanya energi dari bunyi. Next, friend, every sound that you hear is formed by a vibrating object. We can call that object as source of sound. So, friend, ketika kalian mendengar bunyi dari suatu objek yang bergetar nih, we can call that object, kita bisa sebut objek itu adalah source of sound atau sumber bunyi. Contohnya, for example, when we play guitar, we picking guitar string. Ketika kalian main gitar nih, kalian kan metik senar gitarnya ya. Nah, itu akan memproduksi getaran that will produce vibrate and then will produce sound. Akan menghasilkan bunyi. For the other example, when we blow the trumpet, when we beating the drum, and also when people talking. Friends, do you know that sound has characteristic? Jadi bunyi itu punya ciri-ciri, punya sifat. Apa sifat-sifatnya? Ada dua. There are two characteristics. The first one, sound can travel through medium. And the second, sound can be reflective. Yang pertama, bunyi itu bisa merambat melalui media atau perantara. Yang kedua, bunyi itu bisa dipantulkan. The first one, sound can travel through medium. Bunyi bisa merambat melalui media. Maksudnya gimana, Miss? Sounds needs a medium to travel. It cannot travel in a vacuum. Jadi, friends, bunyi itu perlu media, perlu perantara untuk merambat. Dia nggak bisa merambat di ruang hampa udara atau vacuum. Dan bunyi, sound can travel through solids, liquids, and gases. Jadi friends, mediumnya yang buat travel sounds, yang buat merambat bunyi itu bisa dalam bentuk solids atau zat padat, liquid atau cair, dan gases atau gas. Sounds travel fastest through solids followed by liquids and gases. Jadi friends, yang paling cepat itu untuk travel sound itu yang paling cepat adalah solids, yang kedua cepat itu adalah liquids, dan yang ketiga adalah gas. Sound is a wave of vibration that travels through medium. Jadi bunyi itu adalah getaran yang merambat melalui media. Medianya bisa berupa solid, liquid, and gas. Padat, cair, atau gas. But have you ever wondered how does sound travel? Kalian tahu nggak sih gimana caranya sounds itu merambat? It's simple. It all starts with a mechanical movement. Jadi friends, bunyi itu merambat dengan awalan atau pertamanya nih bisa merambat itu diawali dengan adanya mechanical movement atau gerakan fisik gitu ya.
atau gerakan mekanik. Contohnya, for example, like you clapping. There is a movement, right? And then when you hit the table. Jadi ketika kalian melakukan gerakan mekanik, ketika kalian misalnya contohnya tepuk tangan atau hit the table, itu akan menghasilkan vibration dan akan menghasilkan sound atau bunyi. When you hit a table, there is movement which causes some vibration in the molecules, which in turn causes the other molecules around them to vibrate. And this vibration from one molecule to the other helps sounds to travel. So, when you hit the table, ketika kalian pukul meja nih, itu akan menghasilkan vibration atau getaran. Nah, getaran itu merambat melalui udara nih di sekitar meja. And then, the vibration itu yang merambat di udara ini akan menyebar kemanapun. Nah, kita mendengar melalui telinga. Jadi, friends, that vibration from this one, from the table travels to our ear through the air. Jadi vibration atau getaran yang kita pukul-pukul ini dari meja itu bisa terdengar ke telinga kita itu karena dia merambat melalui udara dari satu partikel ke partikel lainnya. How if we are in space? Gimana friends kalau misalnya kita ada di ruang angkasa? Of course. Yeah, you couldn't hear me because in spaces there is no medium. Jadi di ruang angkasa itu nggak ada medium, nggak ada udara. So the sounds bunyi tidak bisa travel, tidak bisa merambat karena there won't be any molecules to vibrate. Nggak ada molekul yang untuk perambatnya. Sound can be reflected. Ya, bunyi bisa dipantulkan. That's the second characteristic of sound. Itu adalah sifat dari bunyi yang kedua. When sound hits a hard object, it will bounce back to its source. Ketika bunyi menabrak hits benda yang keras, dia akan balik ke sumbernya. Contohnya gimana? Bounce back to its source itu, misalnya kita bayangin suara atau getaran yang kita hasilkan itu adalah bola nih. Jadi dari sumber suara, bola itu getarannya itu akan hit the object, akan kena suatu benda dan pasti bakal balik lagi, bounce back. Nah, suara itu punya sifat yang seperti itu, friends. And there are 3 types of reflected sound. Ada 3 tipe nih pemantulan bunyi. The first one, the reflected sound that strengthens the original sound. Pemantulan bunyi yang memperkuat bunyi asli. And the second one is echo, atau echo itu ada 2, ada gema dan gaung. What is the meaning of the reflected sound that strengthen the original sound? Apa sih Miss maksudnya bunyi pantul itu memperkuat bunyi asli? Ini contohnya, example-nya when you sing in the bedroom. When you singing, nyanyi di bedroom, suaramu itu keras ya, bagus gitu kan. That's because the distance between the source and the reflection object is near. So reflected sound can bounce back fast. Jadi itu karena jarak antara sumber suara, sumber bunyi ya maksudnya Miss, sumber bunyi itu dengan objek yang untuk pemantulannya itu dekat. Jadi lebih cepat pemantulannya. Misalnya di sini ini kan sound source of soundnya Miss tuh voice-nya Miss ya. Di sini ada tembok jarak 1 meter dan ada tembok jarak 5 meter. Of course, the sound will bounce back itu lebih cepat yang jaraknya lebih dekat, yang jaraknya 1 meter. Gitu friends. Terus Miss, what is the difference between sound and voice? Apa bedanya bunyi dan suara? So friends, bunyi itu semua apa yang kalian dengar dari apapun itu source-nya, apapun itu sumbernya. Kalau voice itu adalah bunyi yang dihasilkan dari makhluk hidup. Dari ketika Miss bicara, nah ini kalian bisa bilang ini adalah suara atau voice. Nah, ketika Miss hit the table, you can call this voice, but this is sound. Jadi ketika Miss pukul meja, ini bukan suara ya, tapi ini adalah bunyi. Next, we have echo. Echo itu ada 2, ada gema dan gaung. Gema itu reflected sound appear after the real sound finish. Jadi gema itu adalah bunyi pantul yang muncul
ketika bunyi aslinya selesai. Setelah bunyi aslinya selesai, baru bunyi pantulannya tuh ada gitu. Nah, kalau gaung, reflected sound yang appear in the same time. Jadi, ketika pemantulan bunyinya itu muncul bersamaan dengan suara aslinya. Contohnya nih friends, yang paling gampang, gema dan gaung. Misalnya Miss ngomong merdeka gitu ya. Merdeka terus ada reflectionnya, ada tempat pemantulan bunyinya gitu ya. Merdeka gitu, itu kan tuh suara asli ya. Nah nanti baru setelah Miss ngomong merdeka, suara pantulnya tuh kedengaran merdeka gitu. Jadi merdeka, merdeka. Nah itu gema. Kalau gaung itu bertimpang tindih antara bunyi asli dan bunyi pantulnya. Saya merdeka gitu ya, nggak baru selesai dia baru balik merdeka nggak, tapi merdeka 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 gitu ya. Jadi bisa bikin bunyi itu nggak jelas gitu ya. So friends, untuk membantu kalian to help you understand more, untuk membantu kalian lebih paham lagi tentang gema dan gaung, let's watch this video. Oke? Seorang pendaki di salah satu puncak gunung meneriakkan kata-kata tertentu. Aneh, teriakan yang terdengar tidak satu kali, tetapi 2-3 kali secara beruntun, kemudian melemah. Gejala apakah ini? Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Ada interval waktu antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul. Gema dapat dihasilkan dari pantulan bunyi oleh bangunan, bukit-bukit, dan karang yang cukup jauh. Adanya gema menunjukkan bahwa bunyi memang dipantulkan. Apakah yang dimaksud gaung atau kerdam? Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung juga dapat terjadi di dalam gedung-gedung. Ini sangat tidak menyenangkan. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian, sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat, atau telinga masih mendengar sebagai satu bunyi. Jika bunyi pantul tiba kurang dari 35 meter sekon dari bunyi asli. So friends, based on the frequency, sound can be differentiated. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dapat dibedakan menjadi the first one, infrasonic sound. Yang pertama, bunyi infrasonik. The second one is audiosonic, bunyi audiosonic. Yang ketiga, the third is ultrasonic sound atau bunyi ultrasonic. Infrasonic sound, bunyi infrasonic. Infrasonic sound is a sound with a frequency lower than 20 Hz. Jadi bunyi infrasonic itu adalah bunyi dengan frekuensi lebih rendah dari 20 Hz. Who can hear this sound? Siapa yang bisa dengar bunyi ini? The one who can hear these sounds, for example, dog, elephant, and cricket. Anjing, gajah, dan jangkrik. Next, we have audiosonic sound. Bunyi audiosonic. Nah, bunyi audiosonic ini adalah yang bisa didengar oleh manusia. Jadi, who can hear this sound? Who can hear this sound is human. Audiosonic sound is a sound with a frequency between 20 until 20,000 Hz. Jadi, bunyi audiosonic ini adalah bunyi dengan frekuensi antara 20 hingga 20.000 Hz. The last one, we have ultrasonic sound. Ultrasonic sound atau bunyi ultrasonic is a sound with a frequency more than 20,000 Hz. Jadi, bunyi ultrasonic itu memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Who can hear this sound? Siapa yang bisa dengar bunyi ini? Who can hear these sounds are, for example, whale, dolphin, and bat. Bat ya. Whale itu paus, and then dolphin itu lumba-lumba, bat itu kelelawar.
So we can hear, kita nggak bisa dengar suara yang lebih tinggi dari frekuensi yang dapat kita dengar atau lebih rendah daripada yang bisa kita dengar. So friends, that's all for our science lesson today. Now, after watching these videos, you can do the quizzes and do the worksheet on Google Classroom. Okay, see you in another time. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.